Asik ya, asik banget kalau dangdutan. Tapi kita bisa nggak pulang kalau lagi. Dan saya merasa plong karena Bro Yosef yang akan mengambil tugas saya. Jadi sampai besok pun saya nggak ada masalah. Karena saya tidak perlu memikirkan program lagi. Mandi. Lagi bikin program. Dia lagi memikirkan program apa untuk tahun depan. Yang di depan mana ulang tahun? Iya, nanti ya kita celebrate-nya ya setelah misa nanti. Waduh, ini berapa bulan ya? Berapa bulan saya? Setahun lebih. Suka cita banget ya ngeliat Nututi kembali sini. 6 bulan. Belum sama 6 bulan. 7-8 bulan. Iya, sekitar 6 bulanan ya. 6 bulanan saya mempercayakan pujian pada teman-teman. Dan kalau hari ini Tuhan izinkan, itu karena kita adalah anak. Iya, betul. Dia mampukan dan dia buat semuanya. Dan di sesi terakhir ini saya mau mengajak duet. Sorry, pinjam ya, Neng. Mari kita menenangkan hati sebelum kita masuk ke sesi pagi ini. Kita mau Bapak mengubah hati kita supaya kita betul-betul menyadari keberadaan kita sebagai anak yang dikasihinya, yang tidak pernah ia tinggalkan. Bapak, kami mengerti kerasnya hati kami, tapi percaya Tuhan, dengan kuasa-Mu, dengan kasih-Mu, Kau mampu mengubah kami untuk lebih baik lagi, untuk lebih menyadari lagi Tuhan betapa kasih-Mu yang luar biasa yang selalu memampukan kami untuk mengatakan yes, aku mau, karena aku akan dimampukan, karena aku adalah anak-anak-Mu. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk
Engkau mau mengubah kami Tuhan. Betapapun kerasnya hati kami, betapapun debilnya kami Tuhan, Kau tak pernah meninggalkan kami. Selalu Kau beri kesempatan untuk kembali menyatakan bakti kami, kasih kami. Ajar kami Tuhan, seperti kasih-Mu yang tiada batas, seperti kasih-Mu yang tiada berhenti. Demikianlah kami akan mengasihi sahabat-sahabat kami, teman sepelayanan kami di PDKK ini. Kiranya dengan kepengurusan yang baru, dengan berbekal rekoleksi hari ini, Kau mampukan kami Tuhan untuk melangkah dan berbuat lebih baik lagi. Urapi secara khusus hamba-Mu, anak-Mu yang Kau kasihi, Bro Rizal, hingga setiap apa yang akan disampaikannya sungguh-sungguh merupakan bahasa hati-Mu Tuhan, kebenaran-Mu yang akan dinyatakan untuk kami semua. Dan izinkan kami nanti pulang Tuhan membawa bekal yang sungguh indah untuk kemajuan persekutuan doa kami. Segala ungkapan syukur kami Bapa, harapan kami naikkan kepadamu karena Engkaulah juru selamat kami, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih semuanya. Selamat siang. Saya tadi begitu habis break, saya ngeliat di belakang, betul PD ini tidak punya mental hamba, tapi mental dangdut. Yang nyanyi makin banyak, ya kan? Buset. Itu kalau tadi kita dengar sampai di bawah, mungkin yang baru mau ngisi acara juga ikutan kalau kita. Oke, terima kasih. Kita masuk sesi terakhir yang nggak banyak, cuma beberapa aja. Kita belajar mengenal hati Bapa. Dari konsep hamba, dari mindset yang kita miliki bahwa kita adalah hamba, maka kita harus mengubah. Dan untuk mengubah, Paulus mengatakan dalam Roma 12 ayat 2, mari kita baca bersama-sama. Janganlah Kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pengetahuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Ya. Dalam ayat ini ada dua hal yang paling penting, yaitu apa? Ubah mindset. Pembaharuan budi adalah perubahan mindset. Dari mindset hamba berubah menjadi mindset anak. Dan anak yang seperti apa? Anak yang mengikuti kehendak Bapa. Dan kehendak Bapa itu ada apa? Ada 3. Kehendak yang baik. Kalau sudah melakukan kehendak yang baik, udah cukup. Bagi Bapa itu udah luar biasa. Bisa melakukan yang kedua. Apa yang berkenan kepada Allah, lebih bagus lagi. Dan yang terakhir, yang sempurna. Yang sempurna itu artinya apa? Apa yang baik? Contoh, Rizal, yang baik buat kamu, karena kamu sudah sakit jantung, kamu sudah pasang ring, sebaiknya kamu olahraga. Yang berkenan, selain olahraga, makan, ya, yang sehat. Yang sempurna, dan lakukan itu semua dengan kasih. Itulah sempurna. Segala sesuatu yang sempurna bukan berarti bicara pekerjaan, tapi bicara tentang apa? Kasih. Bapa itu sempurna. Apa artinya? Kasih Bapa sempurna. Maka Yesus mengatakan apa? Hendaklah engkau seperti Bapa yang sempurna. Kita selalu berpikir, sempurna itu harus melakukan segala sesuatu pekerjaan tanpa salah. Siapa bilang? Kita manusia. Anda tahu tak? Kita derajatnya, udah sebagai anak, derajat kita lebih tinggi daripada malaikat. Setuju? Setuju gak? Anda tuh jauh lebih tinggi derajatnya daripada malaikat. Anda sadar dah? Setuju. Malaikat itu gak ada apa-apanya. Malaikat itu hanya jalan kalau diperintah oleh Bapa. Kita diperintah sama Bapa, kita bisa ngeles dah? Bisa. Bisa nolak gak? Bisa. Dan Bapak izinkan gak? Kita lebih tinggi derajatnya daripada malaikat. Sadari itu.
Bayangin, manusia itu sungguh luar biasa. Allah menciptakan alam semesta dari hari pertama sampai hari kelima. Allah cuma bilang semua baik. Tapi begitu dia ciptakan manusia, Allah menambahkan semua sungguh amat baik. Bapak Ibu, kita ini manusia yang luar biasa. Bukan hanya sekedar manusia, kita anak yang dipilih. Tadi dari kemarin diulangin sama Sis Tuti, aduh saya bahagia, saya sudah melepaskan tanggung jawab semuanya. Siapa bilang? Hamba bisa pensiun nggak? Bisa. Bisa dong. Anda pecat bisa kan? Dia berhenti bisa kan? Anak bisa pensiun nggak? Tidak. Maka selama Anda sudah mencemplungkan diri dalam pelayanan, Anda selama itu terjadi anak, Anda tetap bertanggung jawab. Jadi nggak ada itu namanya Sis Tuti bilang, hore saya bebas. Saya bilang, tugas Sis Tuti lebih berat. Kenapa? Harus membimbing yang baru. Betul. Cuma dibalik yang tadi di atas, sekarang jadi second layer. Untuk apa? Memberikan masukan, penasehat, dan sebagainya. Bukan artinya, hore, saya selesai, saya mau jalan-jalan, mau ziarah keliling dunia. Porta Santa. Kan Porta Santa di Kutub Utara, mau beruang kutub. Boro-boro ada pintu, gereja kagak ada. Ya, jadi demikian juga bagi Anda yang memang sudah menjabat dan tiba-tiba sekarang diubah, jangan tiba-tiba merasa bebas, karena selama itu Tuhan tidak ada kata pensiun. Selama Tuhan pakai, selama Tuhan bilang Anda masih mengakui saya Bapak dan kamu anak, saya tetap pakai kamu. Setuju nggak? Jadi jangan bilang, aduh saya udah 73, saya mau pensiun. Siapa yang memberi anak Anda hak pensiun? Gak ada. Tapi Anda bisa memilih untuk pensiun, memaksa? Bisa. Tapi kembali lagi, ketika tidak ikut di jalan Allah, yang sengsara siapa? Kita sendiri. Kita yang sengsara. Bukan itu hukuman, tapi pasti sengsara. Kenapa? Karena Yesus bilang, karena Bapak bilang, selama kamu jadi anak, saya punya banyak rencana buat kamu. Jangan lepas dari rumah ini. Jangan lepas dari ikatan kita. Ayo tetap bersama saya. Itu dia. Ya. Maka kita harus lihat. Kita harus belajar dari Yesus. Mengubah mindset. Cara satu-satunya menjadi teladan untuk bisa mengubah mindset adalah Yesus. Yesus itu mengubah mindset kita. Dia adalah Allah tapi sekaligus anak. Luar biasa kan? Tritunggal. Dia adalah Allah tapi sekaligus manusia. Maka kita perlu belajar dari Yesus sebuah keteladanan yang luar biasa. Ya, ada 5 sikap yang harus kita pelajari. Pertama, taat yang sempurna. Ya. Ada yang bisa buka Yohanes 6 ayat 38? Yesus selalu taat pada kehendak Bapa, bahkan ketika itu sulit. Ya. Kapan kehendak Bapa yang sulit? Kapan? Salib. Salib adalah kehendak Bapa yang sulit buat Yesus. Makanya Yesus taman Getsemani bilang apa? Jikalau boleh piala ini berlalu, Bukan. tapi bukan kehendakku yang terjadi, melainkan kehendakmu. Bapak Ibu, saya selalu berdoa di akhir doa saya. Saya selalu ngomong apapun, tapi saya bilang, biarlah semua terjadi menurut kehendak Bapa, bukan kehendak saya. Itu yang saya diajarin papi saya. Doa selalu ditutup dengan kata-kata seperti itu, untuk menunjukkan bahwa kita tidak punya kuasa apapun. Hidup kita ditanggung Tuhan. Ya, ayat 6, pasal bab 6 ayat 38. Siapa yang sudah berhasil membukanya? Ya, silakan. Sebab aku telah turun dari surga bukan untuk melakukan kehendakku, tetapi untuk melakukan kehendak Dia yang telah mengutus aku. Saya turun dari surga bukan untuk melakukan kehendak saya, bukan maunya saya, tapi maunya siapa? Bapa. Untuk melayani Bapa. Sama, Anda semua ada di PD ini bukan melakukan kehendak sendiri. Even Anda bilang, saya dengan sukarela lupa mendaftarkan diri. Iya, tapi sukarela Anda tidak mungkin terjadi tanpa dorongan Roh Kudus. Setuju nggak? Nggak ada tiba-tiba ada orang ojok-ojok, saya mau ikut PD dong. Kenapa? Nggak tahu. Terus Anda percaya? Enggak, saya sih nggak percaya. Kenapa? Saya lebih percaya bahwa ketika dia datang tanpa motivasi apapun, Roh Kudus sudah bekerja. Karena Roh Kudus kerjanya adalah mendorong. Roh Kudus itu kerjanya mendorong.
Ada di kitab suci. Maka ketika Anda berhasil mendorong orang lain untuk aktif, untuk memberikan dirinya, Anda adalah buah dari Roh Kudus tersebut. Tapi ketika Anda tidak mendorong, Anda menghilangkan peran Roh Kudus di dalamnya. Ya. Yang kedua, hubungan yang intim dengan Bapa. Hubungan yang intim dengan Bapa hanya terjadi kalau pertama, Anda mau membuka hati. Buka dulu hati. Buka dulu hati, Bapak saya buka. Yang kedua, siap menerima rahmat. Dan kalau sudah menerima rahmat, maka hubungan kita sama Bapak pasti intim. Kebanyakan orang gagal menjalin hubungan yang dekat, relasi yang intim dengan Bapak, karena pertama dia tidak buka hati dan dia tidak meminta rahmat dan hikmat. Ya. Jangan lupa, saat Anda membuka, Anda minta hikmat. Jangan buka terus nggak minta apa-apa, nanti yang datang macam-macam. Betul nggak? Bukan cuma hikmat yang datang, kutukan, godaan, cobaan, wah macam-macam. Makanya begitu buka, Anda hanya membuka untuk meminta hikmat dari Allah. Dan setelah meminta hikmat, maka hubungan kita, relasi kita pasti akan dekat dengan Allah. Dan saat itu Anda bisa bicara apapun, Anda bisa berkeluh kesah. Bapak Ibu, jangan malu untuk berkeluh kesah di hadapan Tuhan. Oleh karena itu Yesus bilang apa? Jikalau kamu berdoa, masuklah ke dalam ruangan, ya kan? Kunci kamar. Tujuannya apa? Mau nangis kayak mau bujukin balik, hanya Bapak yang tahu. Jadi percuma tuh nangis di depan KRK, ya. Percuma nangis di depan kamar pengakuan di mana ditonton orang banyak. Nggak penting. Kenapa? Ngapain nunjukin di depan orang kita nangis dan sebagainya cuma gara-gara itu? Mau nangis, nangis di depan Bapak. Bukan saya bilang, berarti Bapak ngelarang saya nangis. Enggak. Tapi jangan membuat tangisan itu jadi drama. Kita menangis karena kita terharu, bukan karena drama. Yang kemudian orang menyatu itu budak kita, ya udah, Bapak yang tenang, yang sabar ya. Pret. Sorry to say, sejak saya mengenal Bapak, saya nggak terlalu percaya pada sikap manusia yang kelihatannya baik. Saya selalu diam, walaupun saya tidak menilai, tapi saya selalu bilang, ya sudah, itu yang dia percaya, itu yang dilakukan. Saya nilai? Enggak. Saya protes? Juga enggak. Kenapa? Bukan hak saya kok. Tapi saya bilang, jangan, saya tidak akan semudah itu mengatakan bahwa orang itu baik, orang ini enggak. Karena semua orang masih terdiri dari darah dan daging, kita susah mengatakan mereka baik. Betul kan? Hari ini baik, ntar pulang bisa aja kita ditendang. Ya, lihat aja nanti. Saya nggak ngutuk, tapi coba lihat. Begitu nanti besok Anda Selasa kumpul lagi, saya nggak tahu. Ada aja yang terjadi. Dan kalau itu terjadi, maklumilah dan terima kenyataan. Iya, teman gue masih tetap manusia. Dia belum jadi malaikat yang bersayap, ya kan? Ya sudah, terima, lebih nyaman. Yang ketiga, melayani dengan kasih dan kerendahan hati. Matius 20 ayat 28. Silakan. Tolong bantu buka. Matius 20 28. Silakan, siapa yang sudah buka boleh baca langsung. Sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Ya. Yesus tidak datang untuk memerintah atau dilayani, tapi untuk melayani. Ya. Pelayanan sejati bukan tentang status, bukan tentang kekuasaan. Jadi, even sekarang Bro Yosef sebagai koordinator, status itu gak penting. Status itu hanya untuk bahwa ya laporan administrasi lah, bahwa PD gua punya koordinator. Betul gak? Tapi fungsi kerjanya sama, capeknya sama, gilanya juga sama. Setuju? Jadi pada saat Anda menunjuk Bro Yosef jadi koordinator, sebenarnya Anda sedang menunjuk diri Anda sendiri juga. Ikut terlibat di dalam karya kebersamaan ini. Jadi jangan bilang, koordinator kan bukan gua. Ya kan? Jadi harus ikut terlibat, dan itulah belonging.
Dan itu apa yang disebut? Dengan cara demikian kita sebenarnya mengorbankan sesuatu. Mengorbankan apa? Banyak hal. Mengorbankan perasaan kita, ya kan? Mengorbankan cara pikir yang salah, mengorbankan keegoisan kita, mengorbankan kemalasan kita, mengorbankan sok taunya kita, dan sebagainya. Jadi yang dikorbankan bukan, saya sudah mengorbankan waktu dan sebagainya, sudah sepantasnya. Justru harus kita korbankan adalah yang tidak baik-baik itu, yang kita bakar, kita serahkan pada Allah, keegoisan kita, kemalasan kita, sok tahu kita korbankan, kita buang, kita bakar. Biar ini jadi urusan Allah, bukan urusan saya lagi. Gitu. Tapi kita seakan-akan menjadi orang yang hebat. Kita sudah mau bakar waktu, tenaga, anak, keluarga, dan sebagainya. Terus Anda ingin apa? Ingin disalib. Terus setelah Anda mengorbankan semuanya, Anda ingin lupa apa? Ya kan? Seakan-akan orang yang ngomong kayak gitu ingin menanyakan apa? Nih saya udah melakukan semuanya, masa lu gak menghargai saya? Nah, maka pertanyaannya, apakah itu masih butuh dihargai? Apakah kita masih butuh tepuk tangan? Apakah kita masih butuh pujian? Enggak. Karena anak sudah dapatkan semuanya. Hamba, iya. Yang keempat, mengutamakan kehendak Bapa di atas segalanya. Lukas 22 ayat 42. Siapa sudah buka? Ya Bapakku, jikalau engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku, tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendakmu yang sejati. Ya, pelayanan sejati bukan tentang kenyamanan pribadi. Jadi kalau Anda ada di tempat ini dan Anda katakan, Pak saya nyaman di PD ini, hati-hati. Anda sebenarnya sedang tidak melayani Tuhan. Anda sedang melayani siapa? Diri sendiri. Dirimu sendiri. Saya kasih tahu. Kenapa Tuhan bisa mengubah saya, membuat saya menutup perusahaan saya? Ketika di rumah saya sudah jadi sebuah ruang doa, dengan bangga saya berlutut dan saya bilang begini. Saya dulu aktif di Choice kan, sebagai tim youth. Lalu setelah nikah kan saya nggak boleh balik. Sebelum saya jadi pasutri dan ikut MB dan sebagainya. Dengan bangganya saya berlutut di hadapan Bapak, di hadapan saya bilang begini. Bapak terima kasih ya, dari kecil kamu telah membuat saya bisa melayani Engkau hingga hari ini saya harus pensiun. Terima kasih Bapak. Dengan bangganya saya mengatakan, tiba-tiba dari salib itu ada suara, Rizal, siapa yang kamu layani? Aku atau kamu? Suara itu begitu jelas dan membuat saya menangis 1 jam. Dan saya malu sekali. Saya baru sadar, selama hidup saya tidak pernah melayani Tuhan. Siapa yang saya layani? Diri saya sendiri. Saya mencari popularitas, mencari nama baik, mencari penghargaan, mencari pengakuan, mencari cinta, dan sebagainya. Kenyamanan. Dan itulah malam itu berubah. Saya mengubah semua doa saya menjadi satu kalimat. Bapa, apa yang Engkau ingin saya lakukan bagimu? Dan kalimat itu setiap hari saya deraskan ratusan kali setiap hari selama 3 tahun. Dan saya tidak butuh jawaban saat itu. Saya cuma bertanya, Bapa, apa yang Engkau ingin saya lakukan bagimu? Dan luar biasanya, di tahun ketiga, Bapak menjawab. Bapak bilang apa? Keliling Indonesia, bagikan ilmu dan pengalaman. Kenapa saya percaya itu Bapak? Karena saya melakukannya selama 3 tahun dengan setia. Maka saya yakin itu suara Bapak. Nah bayangin, jam 2 siang saya dapat suara itu, saya kasih tahu istri saya, Tuhan bilang saya tutup perusahaan. Hah? Oh ya? Iya. Terus sampai seluruh keliling. Jam berapa udah dapat suara? Jam 2. Bukan suara setan tuh. Terus itu perusahaan apa salahnya lu tutup? Udah bagus-bagus lu tutup. Terus lu jadi pembicara? Iya. Lu mau jadi apa? Motivator. Lu tuh ada motivator? Enggak. Terus teman saya bilang gini, lu kenal gak Tung Desem Waringin? Bapak itu kenal gak? Kenal. Saya bilang Pak, enggak. Terus teman saya bilang gini, lu kenal James Bida? Enggak. Stephen Covey? Enggak. Siapa yang kenal? Enggak tahu. Nah saya bilang, hah? Lu gak tahu siapa-siapa terus mau jadi motivator? Lu gila apa? Lu kerasukan. Semua orang menghina. Dan orang yang pertama tertawa saya adalah istri saya. Dia bilang, hei, mikir. Orang yang ditunjuk sama Tuhan jadi motivator kalau hidupnya udah beres. Lalu hidup berkeluarga belum beres, masih emosian, masih ngurus ini. Nggak mungkin Tuhan milih orang-orang seperti lu. Dan saya bilang, ya juga ya. Terus saya bilang, ya udah, saya bawa dalam doa. Saya dalam doa dulu 3 hari. Tuhan jangan-jangan salah, benar juga. Jangan-jangan bahasa iblis nih. Jangan saya dengar suara iblis. Aduh saya takut, saya diamin. Selama 3 hari saya mengurung diri setiap jam 11 malam di ruang doa saya. Saya bilang, Tuhan benar, kalau ini benar, kasih saya petunjuk. Dan
hari ketiga, tiba-tiba ada suara, Rizal buka kitab suci. Dan saya buka acak, jebret, prot. Tahu bacanya apa? Janda yang miskin. Tuhan jawab praktis. Saya tanya, benar gak sih Tuhan kamu nunjuk saya? Anak kata istri saya nggak pantas, saya nggak layak. Saya masih banyak kekurangannya. Dan tiba-tiba Tuhan bilang, buka tuh baca. Dan begitu baca, bacaan janda miskin yang memberikan persembahan. Apa isinya janda miskin itu? Persembahan siapa yang diterima? Si saudagar kaya atau si janda miskin? Padahal si janda miskin memberikan segala sesuatu yang dia miliki, semuanya. Dan janda miskin itu sendiri kekurangan. Apa artinya? Tuhan bilang, saya memilih kamu karena kamu punya kekurangan. Justru karena kekuranganmu, kehadiranku jadi sempurna. Coba kamu lebih, aku gak ada gunanya hadir dalam hidupmu. Betul nggak? Betul. Yang paling penting apa? Kamu mau menyerahkan seluruh hidupmu, sudah cukup, enough, kata Bapak. Udah cukup. Jadi bukan karena kamu hebat, justru karena kamu lagi berproses, kamu lagi berjuang, saya pilih kamu. Makanya saya kemarin bilang sama Bro Yosef, kalau Bro Yosef jadi ketua prodiakon, jadi apapun, itu kita kerja bagikan pedang bermata dua, betul nggak? Satu sisi kita harus hidup melayani orang, satu sisi kita harus mengubah hidup kita sendiri kan. Jangan sampai kita menjadi batu sandungan buat orang lain. Makanya kalau Anda bilang, Pak, bagaimana cara memelihara keteguhan hati kita dan sebagainya, hadir di dalam pelayanan, ambil peran, jangan jadi penonton. Maka sebelum Bro Yosef nunjuk, Anda yang datang, Bro, saya mau jadi ini. Begitu Anda ambil peran, Anda sedang mengerjakan tugas Tuhan, pedang bermata dua. Setuju atau tidak? Setuju? Ya, daftar ya, jangan lupa. Saya sudah bantuin ya. Jangan lupa. Iya komisinya. Tapi benar kan? Benar. Karena tanpa Anda mengambil peran, Anda tidak lagi bermain dalam pedang bermata dua. Dan akhirnya apa? Kita terlena. Yang membuat kita tetap aware, karena kita masih memegang pedang tersebut. Jadi ketika Anda ikut ambil bagian, itu bukan beban, tapi apa? Pelajaran didikan Allah agar kita tetap hidup di jalannya. Maka ketika kita menyimpang sedikit, ada yang mengingatkan Roh Kudus, ingat, kamu menjabat sebagai ini. Oh iya, balik lagi. Makanya ambil peran itu bukan beban, tapi satu keberuntungan, satu rahmat. Ya. Terakhir, menjadi teladan bagi orang lain. Begitu Anda mengambil peran, Anda hidup dalam kebenaran, maka otomatis Anda menjadi teladan buat orang lain. Orang lain akan melihat Anda. Anda tahu, satu-satunya cara untuk mempengaruhi orang bukan dengan kata-kata, tapi dengan tindakan, dengan perbuatan, dengan melakukan sendiri. Maka mereka akan meniru. Anak tidak butuh dinasihatin. Anak-anak saya tidak pernah saya nasihatin. Di rumah saya tidak ada aturan. Makanya anak-anak waktu kelas 5 SD, di sekolah yang sama, pelajaran bahasa Indonesia, mereka selalu 0 ketika ada tugas begini. Anak-anak, sebutkan 5 aturan di rumahmu. Dan anak saya 3-tiganya tidak bisa menuliskan. Dan jawabannya 0. Dan mereka protes, Papi, ini gara-gara Papi di rumah gak ada peraturan. Jadi kita juga bingung. Dan istri saya bilang, iya kenapa gak ada peraturan? Karena ini rumah, bukan panti asuhan. Apalagi asrama. Karena Tuhan pun tidak membuat aturan buat kita. Betul nggak? Apakah Tuhan membuat aturan buat kita? Apakah dia bikin larangan ini? Anak-anakku harus ke gereja setiap minggu, harus kayak begini, harus melakukan dosa. Itu yang buat gereja kan? Tuhan melarang, Tuhan kalau kita nggak lakuin, Tuhan menjubit kita? Enggak. Kalau kita tidak melakukan, apa jadi bisul? Enggak. Nah kalau Tuhan melakukan yang begitu, kenapa saya nggak tiru? Makanya saya bilang, saya tidak buat aturan di rumah ini. Artinya apa? Tidak ada jam makan. Kalau kamu makan, kalau kamu lapar, kamu makan. Kalau kamu merasa butuh, kamu belajar. Kalau kamu merasa ngantuk, kamu tidur. Apa artinya? Atur hidupmu sendiri. You are a leader. Kamu adalah pemimpin buat hidupmu. Maka kamu harus bertanggung jawab terhadap hidupmu. Maka ketika anak saya bilang, Papi bangunin saya jam 6 ya. Kenapa? Saya mau ada acara. Ya oke, saya bangunin jam 6. Bangun, Vel.
2 kali, bangun Vel. 3 kali, Vel, bangun. Udah selesai. Saya nggak siram pakai air. Saya cuma bilang, ya udah ibu butuh tidur. Ya udah saya tinggal. Jam 8 dia bangun, marah-marah. Papi jahat. Hah? Jahat kenapa? Papi nggak bangunin aku. Aku kan ulangan. Itu kan aku udah pesan minta dibangunin. Kenapa papi nggak bangunin? Siapa yang nggak bangunin kamu? Papi udah bangunin 3 kali. Iya tapi harus sampai bangun. Emang kenapa? Aku udah ulangan. Oke. Yang sekolah siapa? Aku. Yang harus bertanggung jawab siapa? Aku. Yang harus bangun apa? Aku. Lah kan papi udah tanggung tugas papi bangunin kamu. Tapi kamu yang memilih untuk tidak bangun. Jangan salahkan papi. Ya tapi gimana ulanganku? Itu urusanmu sendiri. Kamu berani berbuat, kamu berani bertanggung jawab. Maka saya bilang tadi Pak Tony, mendidik anak jangan pakai kata tega. Selama Anda pakai tega, anak itu tidak akan berkembang. Harus tega. Harus tega, karena Bapak kita Bapak juga sama. Kalau Bapak di surga nggak tega, dia udah turun. Dia bilang sama Yesus, udah deh turun. Dia salib, kasihan gua malu. Ya kan? Bapak aja rela anaknya mati di kayu salib menghadapi penghinaan. Terus apa yang membuat kita harus tega ketika mendidik orang? Jangan mendidik dengan perasaan, didik pakai otak. Maka dia akan jadi pemimpin yang luar biasa. Ya, oke? Kesimpulannya, melayani Tuhan bukan hanya sebagai hamba yang bekerja karena kewajiban, tapi sebagai anak yang melayani karena kasih dan hubungan erat dengan Bapa. Ini video terakhir. Kita dengarkan. And bad things happen to good people. Well, to answer that, one would need to know the unknowable, the mind of God exactly. Sometimes the meaning of a tragedy can be difficult to comprehend, but if one has faith, all things have meaning. But why would a loving God allow these tragedies to happen? Does the Lord, as Mr. Frank suggested, want us to suffer? I asked for strength, and God gave me difficulties to make me strong. I asked for wisdom, and God gave me problems to solve. I asked for courage, and God gave me dangers to overcome. I asked for love, and God gave me troubled people to help. My prayers were answered. And in your opinion, can we in fact hold God accountable for every tragedy, every stubbed toe, every broken heart? Does God owe us justice? God is justice. No further questions. Thank you. Ada kata-kata, kalau kita ingin menolong orang jangan kasih ikannya, kasih jalannya. Betul ya? Betul ya? Itu dunia yang ngomong. Tapi kalau Allah, ketika Anda minta sesuatu, boro-boro, Tuhan nggak kasih ikan, Tuhan nggak kasih jala, Tuhan nggak kasih perahu, apa yang dikasih? Laut langsung, berenang. Gila kan? Tuhan langsung kasih lautnya, prok, dan kita cemplungkan, blus, mati. Sampai hari ini kita hidup. Makanya Tuhan jauh lebih tega daripada siapapun di dunia ini. Kenapa? Karena Dia tahu apa yang kita butuhkan, bukan apa yang kita inginkan. Jadi ketika Anda mengalami hal-hal yang membuat Anda susah, pusing, merana, menderita, dan sebagainya, sadarilah Anda sedang ada di laut Tuhan. Dan sampai hari ini sudah membuktikan kita tidak pernah mati. Kita tetap hidup, kita tetap bisa bahagia dan penuh sukacita. Oke? Ya. Sebagai akhir dari acara kita, ya, saya mau minta Anda nulis di handphone atau di buku, terserah, yang nanti Anda bawa bekal untuk bawa pulang. Jadi begini, jangan sampai Anda kalau pulang dari retret yang Anda bawa, ada kue, ada oleh-oleh, ada gini. Oke, tapi bawa sesuatu yang memang hanya untuk Anda dan hanya Anda baca, bisa sendiri. Ya. Yang pertama,
bekal apa yang Anda dapatkan dari 1,5 hari rekoleksi ini? Silakan tulis. Renungin sendiri, ya, bekal apa yang Anda dapatkan. Ya, Anda boleh nulis secara singkat tapi jelas, ya nggak usah nulis panjang-panjang sampai cerita jadi satu buku, nggak usah. Bekal apa yang Anda bawa selama rekoleksi 1,5 hari ini? Dan bekal itu selalu membuat Anda kenyang, sukacita, bahagia, dan apapun. Sudah? Gila, panjang amat, bekalnya banyak ya. Oke, yang kedua. Ya, yang kedua ini private. Anda sudah dikasih bekal sama Tuhan. Sekarang, say something to Bapak. Katakan sesuatu kepada Bapak. Silakan. Dengan bahasa Anda, dari hati Anda. Apa yang Anda ingin sampaikan kepada Bapak? Nah, sementara Anda nulis, saya mau makan. Anda orang yang berbaik hati pada saya, tidak snack di bawah ini snack ya. Iya. Terus yang dapat aku turun dulu ke promo ya.
Sudah? Banyak nih yang diomongin sama Bapak. Termasuk minta warisan ya. Oke, sambil Anda menulis, kita bisa lanjutkan dengan tadi BPS, ya. Tapi kali ini BPS-nya mungkin lebih ini juga. Apa yang sebenarnya perasaan dan apa yang saya dapatkan sepanjang rekoleksi ini. Berarti tadi di situ, berarti sekarang dari mulai berluri ya. Nanti koordinator terakhir. Iya. Terima kasih Pak Rizal. Luar biasa hari ini kita dapat hikmat pengetahuan yang luar biasa. Saya merasa bahagia pasti. Tapi yang lebih bahagia lagi saya menemukan banyak pengalaman yang Pak Reza sampaikan kok sama ya seperti yang saya alami. Ya, tadi yang terakhir kita ngomong mengenai rencana Tuhan atau kehendak Tuhan. Seperti berkali-kali itu terjadi dalam diri saya juga. Jadi saya akhirnya semakin mengenal, oh Tuhan itu seperti itu. Tidak mengenakan sesuatu yang Tuhan inginkan terhadap kita. Mungkin rencananya, aduh kok begini ya. Yang terakhir kali saya dapatkan ketika 2 minggu yang lalu, pastor paroki kita datang ke rumah saya dan dia meminta saya untuk menjadi pembantu dalam si liturgi. Saya kagetnya nggak ketulungan. Saya katakan, Romo, nggak salah ya Romo, saya ini sekolah SD, SMP sampai SMA, bahkan TK pun tidak pernah di sekolah Katolik Romo. Jadi apakah Romo tidak salah pilih orang? Gitu kan? Aduh, saya langsung lemes ya. Tapi dalam hati saya, Roh Kudus mengatakan tenang, saya akan mendampingimu, saya akan membimbing kamu. Dan Romo menjawabnya, nanti pertama dia katakan alasan Romo memilih saya karena dia melihat kemarin kita ada event besar waktu Baksos, dia melihat saya bisa membantu mengkoordinir acara itu dengan ibu-ibu, dengan teman-teman, semuanya dapat berjalan dengan baik. Waktu itu ada acara Baksos pengobatan gratis bersama teman-teman PDPKP gabungan dengan teman-teman di ASG Pasar Kemis. Nah itu memang volumenya cukup masif, cukup besar karena melibatkan lintas agama juga. Menurut beliau, saya kok bisa jadi koordinator teman-teman di sana. Berarti seharusnya Pak Rudi bisa bantu saya di gereja. Saya katakan, baik Romo, saya nggak mungkin menolak dong soalnya Romo sudah meminta saya datang ke rumah dan meminta saya untuk melakukan tugas itu. Tapi jangan khawatir Pak Rudi, nanti akan didampingin oleh salah satu teman yang saya akan tandemkan, kandidat yang lain, Bu Ria namanya. Baik Romo kalau begitu. Nah di situ lama tuh kita dia habiskan waktu beberapa saat dengan saya nonton acara waktu Bapak Uskup datang di Pasar Kemis, ya ngobrol dengan saya. Dalam hati saya sampai tadi saya mau berangkat ke sini aja seperti yang Pak Reza sampaikan. Apa ya? Pantas apa yang aku bisa. Nah akhirnya ketika selama tadi itu seminar 1 hari setengah ini, saya sekarang semakin dimantapkan bahwa bukan karena saya bisa saya dipilih, tapi karena ketidakbisaan saya, ketidakmampuan saya,
Tuhan memilih saya supaya saya tidak menonjolkan diri saya. Dan ketika pergumulan itu juga sempat mengganggu pikiran saya mengenai koordinator, saya serahkan pada Roh Kudus. Roh Kudus pasti tahu siapa saya, siapa teman-teman yang lain. Nah, memang saya tahu teman-teman saya pasti akan memilih saya, teman-teman dekat saya, karena saya juga paham saya lebih banyak menghabiskan waktu dengan mereka. Tapi saya katakan, kalau saya terpilih, rasa-rasanya mustahil saya bisa bekerja di dua ladang. Jadi tolong jangan pilih saya sampaikan karena Meme waktu itu, Alberta, nggak apa-apa, kata Alberta, nanti lihat aja Roh Kudus yang bekerja. Baiklah, dengan berat hati saya katakan, baiklah, saya ini orangnya paling susah untuk menolak permintaan teman atau siapapun yang minta tolong, saya pasti akan langsung katakan dia. Jarang saya bilang katakan tidak bisa atau saya menolak, itu paling sulit untuk saya. Dan akhirnya terjadi yang seperti kita lihat sekarang ini ya. Roh Kudus benar-benar bekerja. Ketika Roh Kudus selesai bekerja pun, saya pikir sudah selesai. Bro Yosef yang terpilih. Otak saya tidak berhenti bekerja. Saya bertanya lagi sama Roh Kudus, kenapa Pak Yosef yang terpilih? Kenapa rencana Tuhan seperti itu? Dan hikmah itu datang jam 4 subuh. Itu kedengaran suara dari telinga saya. Kenapa saya tidak memilih saudara Tuti? Kita semua tahu di saat ini masih lemah, masih dalam tahap pengobatan. Kemudian kenapa tidak memilih saya? Ternyata Roh Kudus tahu saya sudah dibebani tanggung jawab yang baru. Jadi saya tidak mungkin terpilih. Kemudian yang kedua, Bro Heri. Kita semua tahu Bro Heri kan jarang belum dengan teman-teman PD. Jadi mungkin suaranya lebih sedikit. Dan akhirnya Bro Yosef yang terpilih di sini. Bro Yosef yang terpilih di sini, saya langsung dapat penjelasan detail banget. Roh Kudus bilang apa? Temanmu ini punya banyak waktu. Sebentar lagi dia pensiun. Yang kedua, dia punya banyak waktu hobinya. 1, mancing. Kemudian 2, bisa touring. Bisa apa lagi dia? Ngurusin burung kicau. Jadi, oh iya begitu ya. Akhirnya, oh iya dah. Benar-benar pencerahan dari Roh Kudus, detail banget ya. Jadi teman-teman percayalah, Roh Kudus itu kalau kita mau minta berkarya, kita mau peka, telinga kita itu benar dikupas tuntas. Akhirnya saya sadar, oh ya benar, Roh Kudus itu tidak pernah salah memilih orang yang tepat dan di saat yang tepat. Puji Tuhan, mata iman saya makin dicelingkan dan iman saya semakin kuat lagi acara ini. Terima kasih. Terima kasih, Mbak Rudi. Ya, boleh tepuk tangan loh ya. Tepuk tangan jangan basa-basi. Coba lebih meriah lagi tepuk tangannya. Silakan. Ya, terima kasih Pak Reza. Ya, semalam kami sempat ngobrol. Saya bilang, ya sehari sebelum kita datang ke tempat ini, malamnya tuh dia sempat berdoa. Tapi di dalam doanya dia sudah sempat berpikir apa yang mesti dilakukan ya nanti. Sepertinya dia sudah terpilih, dia memikirkan apa yang akan direncanakan. Ternyata benar kan dia terpilih. Dan saya juga bilang dulu saya waktu ditunjuk jadi koordinator, saya juga merasa nggak pantas. Dulu lucu gitu loh, waktu pilih koordinator tuh sudah ada calonnya, sebenarnya koordinator sudah terpilih, tapi ternyata koordinatornya harus keluar kota. Jadi dia nggak bisa jadi dia mengundurkan diri, sehingga 2 orang yang tadinya masuk nominasi dipilih lagi, dan ternyata saya cuma kalah 1 suara. Saya menang 1 suara cuman, ternyata suami saya yang milih. Padahal saya waktu itu masih nggak mau ya menolak gitu ya, soalnya saya pikir, aduh, apalagi PD ini baru dibentuk gitu loh ya, gimana saya ituin orang gitu kan. Benar-benar saya ingat masa lalu saya, flashback gitu loh. Ternyata ya bisa juga. Malah waktu itu sampai 2 periode, karena saya ingat banget waktu itu
ada satu orang, saya ingat banget, Sis Meki ya, dia kasih tahu saya, kamu bisa sis, percaya kamu bisa. Dan puji Tuhan, ya saya sih nurut aja, pokoknya ya udah Tuhan ini sudah terjadi ya gimana, ya saya lanjutkan terus. Dan kemarin dapat pencerahan lagi bahwa memang sih pada saat kita jawab ya, Tuhan itu selalu memperlengkapi kita. Bahkan nggak ada yang dalam pikiran kita itu disediakan lebih baik lagi. Dan kita percaya, kita nggak usah takut bahwa Tuhan itu kalau sudah kasih kita tanggung jawab, Dia akan tetap temenin kita asal kita ajak ngobrol terus. Nah, karena kita jarang ngobrol sama Bapak, sehingga kita pikirin sendiri, akhirnya kita pusing sendiri, gitu kan. Banyak ngobrol tuh sama Pak Rizal kemarin juga. Iya, benar juga diingatkan lagi bahwa sungguh kita tuh punya Bapak bebas 24 jam kita bisa ngobrol sama dia, tanya apa aja. Keluh kesahnya ke Bapak dulu, jangan keluh kesahnya ke teman-teman dulu. Karena pertama itu yang kita harus ke Bapak dulu. Karena dialah yang punya jawaban yang pasti tidak akan salah. Itu. Dan juga saya diingatkan untuk dalam hal mendidik anak juga. Kadang-kadang kita tuh punya rasa gak tega. Nah itu saya mau terus asah gitu ya, gimana saya mau mendidik anak saya menjadi orang-orang pribadi yang mandiri. Seperti itu. Akhir-akhir ini kan banyak terjadi hal yang sungguh-sungguh ya, secara manusia kita maunya anak kita tuh baik-baik aja ya. Tapi ternyata banyak hal yang membuat kejadian itu membuat saya terutama marah gitu. Tapi Yosef bisa sabar, tapi saya marah gitu. Beda. Karena saya maunya, kenapa sih kamu nggak belajar dari kesalahan? Kok jatuh terus sama gitu ya. Tapi akhirnya saya belajar. Anak itu nggak perlu banyak dinasihati. Diberi kesempatan aja, diberi kepercayaan. Biar dia tahu sendiri apa yang jadi tanggung jawab. Itu aja. Terima kasih. Terima kasih. Luar biasa. Untuk perasaan hari ini, yang pasti bahagia dengan segala permasalahan yang ada. Sebetulnya saya juga rencana nggak bisa ikut ya, cuman di last minute ya udah akhirnya saya putusin bisa ikut dengan segala permasalahan yang akhirnya bisa saya selesaikan. Untuk di pelayanan sendiri, ya seperti yang tadi Bu Rizal tampilkan juga ya di Matius 25-26, permasalahan utamanya di saya yang pasti adalah malas. Ada dua, malas dan tidak bertanggung jawab. Kalau bertanggung jawab, saya orang bertanggung jawab karena akan terbiasa dengan pekerjaan yang saya harus tanggung jawab ya. Cuman malas ini yang agak susah saya hilangkan. Tapi ya semoga harus bisa lah mengalahkan kemalasan. Oke, terima kasih. Terima kasih. Perasaan saya sih, saya senang ya, bahagia bisa ikut resolusi. Sebenarnya awalnya berpikir juga nggak mau ikut karena saya tuh udah pindah ke BSD dan saya sekarang udah enggak sekarang ya. Saya kan jabat ketua pujian, jadi saya menyelesaikan tugas saya. Dan ini kan pemilihan baru, jadi kan tugasnya udah kelar gitu. Jadi saya udah selesai jadi tapi akhirnya nggak tahu kenapa saya datang ke sini juga. Dan kemudian tadi Bro Yosef sempat bertanya lagi untuk bukan lanjut sih, tapi iya, belum kita mendatangi, belum kita mendatangi, dia sudah mendatangi. Jadi ditanya kamu gini, jadi dari setelah mengikuti sesi-sesi, jadi saya merasa saya melayani Tuhan di sini. Oke, baik, terima kasih. Silakan.
Ya, apa kan mau ngungkapin perasaan apa, ya kan? Karena siapapun yang ada di sini adalah bagian dari Betul. kita kan? Semuanya harus bicara. Choice banget dulu ya. Oh iya jelas. BPS, udah lama nih nggak dengar istilah BPS ya. Yang saya rasain sukacita, bersyukur karena bagian orang yang dipilih Tuhan untuk boleh hadir di sini. Karena harusnya saya tidak hadir di sini karena bukan tim. Dan itu benar-benar di last minute. Jam berapa ya? Cuma gara-gara suami butuh teman tidur. Jangan ngiri dong. Ya jam 10 malam terus tiba-tiba bangun packing. Oh ya sudah. Ikut kalau nurutin hati sama seperti kebanyakan teman-teman punya banyak alasan gitu. Mendingan aku di rumah gitu. Bisa ngecas badan, tidur gitu. Tapi udah saya cuma bilang, waktu itu saya cuma bilang, Tuhan pasti ada satu yang mau kamu ngomong lagi sama aku gitu. Jadi ya udah aku ikut gitu. Dan hari ini banyak hal yang dibukakan dan bukan cuma dibukakan aja tapi lebih lagi diteguhkan, terutama untuk dalam pelayanan dalam keluarga, buat pribadi dan juga di dalam pelayanan di dalam komunitas. Itu hal-hal yang banyak terus diingatkan dan diteguhkan, yang menjadi satu kekuatan lagi. Yaitu aku bilang gak ada yang kebetulan. Apa yang tadi materinya semua yang dikasih itu adalah yang sedang aku alami, dan semua pergumulan pun yang hal-hal yang juga saya terima sebab akibatnya gitu. Tapi yaitu saya terus pegang janji Tuhan bahwa, dan aku selalu berdoa memang Tuhan aku ini anakmu gitu. Jadi kayak Koko bilang, aku selalu doanya nggak pernah yang kayak orang doa yang Tuhan aku gini. Aku tuh kadang suka ngomongin, Tuhan lu tuh yang gimana sih jadi gini. Jadi kayaknya benar-benar berasa ya aku ngomong sama papaku gitu. Dan memang itu kan memang dijelasin di firman Tuhan kan bahwa itu tuh anak-anaknya. Jadi satu hal yang aku rasain adalah benar-benar sangat bersyukur, thanks God banget boleh hadir di sini karena Tuhan ada yang mau Tuhan katakan lagi sama aku. Itu sih. Amin, thank you. Silakan bro. Selamat siang semuanya. Kayak rapat RW. Tapi gak pernah ikut. Baik, kalau aku ya, sebenarnya tadi aku tipe orang yang sangat santai dan cuek, betul. Aku kadang-kadang karena aku merasa aku main musik dari kemarin, aku cerewet sama Ita. Lagunya apa? Ini orang mau return tapi lagu kagak dikasih. Sampai kemarin dia masih ngomong sama ini lagu Misa mah 2 pagi dia gak kasih nih, enak, enteng. Kadang-kadang aku merasa, Tuhan terima kasih kalau dikasih kemampuan musik yang baik. Cuma kalau kayak gini kok jadi kayak dikasih kesempatan orang bisa gampangin ya, tinggal nyuruh main gitu. Kadang mikir kayak gitu. Itu hal pertama. Tapi saya orangnya mikir jalan aja gitu. Ya udah emang udah harus pelayanan, di agenda udah masuk ya udah berangkat. Kayak tadi saya bilang kemarin, akhirnya kita bilang, loh istrinya ajak aja. Ini orang ngomong jam segini untuk belum tidur. Kalau udah tidur tuh besok pagi bangun buka handphone, gerabak berubuk kan baju mesti dimasukin ke tas gitu kan. Nah akhirnya kita berangkat, sampai dari rumah sampai hari ini saya pun nggak mikir apa-apa gitu. Sampai akhirnya ketemu Korisal, ini orang yang saya kenal lama gitu. Dia lebih kenal istriku lebih lama sebenarnya, sama-sama Choice. Lalu di satu sisi saya mengikuti pengajaran ini, ini retreat team. Jadi saya akan berpikir retreat team yang umum seperti pada umum. Tapi tadi Korisal mengajarkan banyak hal yang tadi sampai sesi yang tadi, yang sebelum ini ya, yang sebelum kita break. Ada hal yang menurut saya kontradiktif, karena saya juga melayani Tuhan di Puartan. Ada hal yang menurut saya kontradiktif dalam arti gini, kalau nggak hati-hati, saya akan merasa ini kontra. Jadi saya ngobrol sama Korisal, terus kita ketawa-ketawa berdua, kayak orang aneh gitu kan, orang pada break kita ngobrol gitu. Dan akhirnya aku bilang, kok omonganmu ini sebenarnya aku nggak merasa salah karena ada ayatnya. Terus aku dalam arti, tapi kok aku merasa kalau mau ini dibicarakan di depan tim PD gitu ya, atau ya maaf di depan pelayan-pelayan PD yang udah melayani Tuhan dengan ya tadi bahasa tadi senior, ini kok akan dianggap kontra ya, karena hamba nggak boleh begini. Tapi kalau di pelayanan,
kelakuan tadi itu justru yang dibilang kelakuan bukan hamba malah kan. Yang bukan hamba itu yang sombong, yang merasa senior bukan hamba. Justru kan dibalik, yang hamba katanya yang rendah hati dan sebagainya. Lalu saya mencoba sambil dengerin si Rizal, saya mencoba mengolah di dalam pikiran saya tadi ya gitu. Ternyata pikiran saya bisa gede juga gitu, walaupun jarang mikir. Lalu saya mencoba berpikir, oh iya tapi ada benarnya. Lalu tadi saya ngobrol-ngobrol sama Rizal dan puji Tuhan ternyata kesimpulan ini buat Rizal itu menjawab saya secara pribadi. Tadi waktu lihat tulisan kesempatan kesimpulan, saya langsung catat. Jadi buat saya pribadi hari ini, dari yang tadinya nggak mikir apa-apa, pokoknya saya tahu ini saya datang main musik. Finalnya, saya benar-benar dikuatkan sama kesimpulannya bahwa saya nggak tahu kalau Bapak Ibu dan yang lain, tapi buat saya pribadi, saya tetap melayani dengan saya sebagai hamba, tapi dengan mental anak. Itu tadi yang saya tanya sama Rizal, gimana caranya? Kalau kan pelayan Tuhan namanya hamba Tuhan, tapi kalau dibilang harusnya bukan hamba gimana? Tapi di kesimpulan keren banget sih istilahnya. Jadi saya tetap melayani sebagai hamba, tapi dengan mental anak. Lalu saya dibawa kepada masa kecil. Masa kecil saya adalah tinggal sama mama papa yang punya pembantu 2. Yang di pikiran saya gini, oh ini yang dimaksud. Kenapa? Karena pembantu sama anak kerjanya sama. Pernah kebayang? Pembantu bisa nyuci, anak harus bisa nyuci. Pembantu bisa disuruh-suruh ke warung, anak bisa disuruh ke warung. Tapi saya sampai di pemikiran, karena tadi Rizal ngomong panjang lebar gitu ya, dijelasin, saya akan pada pemikiran, oh gitu ya. Jadi kalau hamba itu ngelakuin disuruh majikan karena dia merasa dia pembantu. Tapi saya melakukan apa yang disuruh oleh orang tua saya karena saya merasa saya anak yang saya harus melakukan apa yang orang tua minta. Di situ saya nangkep, oh iya ya. Jadi emang jadi pelayan Tuhan harusnya nggak boleh baperan sih. Jadi selama ini kadang saya bukan baper, saya orang kalau baper diem sih. Jadi tadi saya bercanda dia bingung. Istri saya cuma bilang bingung ya, bukannya bercanda sama nggak bercanda sama, emang saya begitu orangnya. Jadi saya antara jujur sama enggak emang begitu gitu. Dia bukan baper, bapau. Bapak ya. Dan akhirnya saya sampai kesimpulan itu di hati saya akan simpan ini bahwa saya tetap melayani sebagai hamba yang nggak sombong, tapi saya harus lakukan itu dengan kebanggaan saya sebagai anak Tuhan. Itu yang saya tangkap sih. Jadi tadi saya bilang mau Rizal, berarti gua harus bilang bahwa ini servant with pride. Bahasa saya begitu. Jadi hamba tapi nggak rendahan. Itu sih yang saya tangkap hari ini buat saya. Thank you bro. Nah ini Bu RT. Selamat siang Bro NC semuanya. Sebetulnya dari kemarin sebetulnya udah pengen sharing sebetulnya banyak hal yang eye opening, aha momennya banyak banget. Terus kayak makin diteguhkan kalau saya secara pribadi tuh memiliki jiwa untuk melayani. Karena di awal pertanyaan definisi Bapak dan anak, saya sudah menemukannya itu. Saya memang menganggap Bapak adalah seorang penyedia, seorang yang mampu menguatkan, memberi kita daya, dan Roh Kudus juga menjadi suatu pembimbing dan penuntun. Dan rekoleksi ini nggak berguna untuk diri saya di dalam tim pelayan, tapi saya juga gunakan diaplikasikan dalam kepengurusan yang lain karena saya jujur di sini juga tergolong baru dan setahun yang lalu pun saya nggak pernah kepikir bakal join di PKK karena di mindset saya yang lama saya kayak masih anti sama PKK walaupun saya dulu mengorganisir khusus evangelisasi pribadi kayak, tapi di situ hati saya masih kayak belum lah, nggak bisa lah join gitu. Tapi entah kenapa Tuhan mendorong setelah saya pensiun di CAP ada tiba-tiba tugas baru dari Pak Simon, Pak Joseph, Bu Alberta. Tadinya udah nawarin saya kepujian. Saya bilang kayaknya saya mau melayani di tempat lain aja. Jadi kayaknya ada kekurangan di tim yang lain, jadi saya akan melayani di situ. Jadi ya puji Tuhan saya diterima dan saya mulai terlibat dan ya mudah-mudahan dengan keterlibatan saya di sini juga bisa membantu menguatkan dan membuat kita semakin solid. Oke, thank you, terima kasih. Ya, Romo udah di bawah.
Baru di kapal ada keyboard. Nggak usah. Cabut-cabutin aja. Gimana? Apakah kita mau langsung bisa dulu? Langsung bisa dulu aja. Pokoknya di bawah kita mereka Konten. Itu ngomong inisiatif dulu. Ngomongnya selalu inisiatif. mungkin di musik kapel.